Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, kita akan bersama bersatu hati dalam doa, memohon hikmat serta bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang begitu baik, ajarlah setiap kami untuk kami boleh duduk tenang, membiarkan sabda Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap kami boleh terus menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendapatkan SIM atau kartu surat izin mengemudi, pastilah kita harus mengikuti yang namanya ujian. Ujian tadi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di lalu lintas, maupun juga peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita. Sekaligus juga bagaimana kita punya kemampuan berkendara dengan baik. Jika di dalam ujian tersebut kita tidak berhasil, maka kita tidak dapat memperoleh SIM. Maka bisa juga dikatakan orang-orang yang memiliki SIM pasti tahu, yang pertama adalah tahu tentang peraturannya, tentang peraturan di jalan. Dan yang kedua, orang yang punya SIM pasti bisa berkendara dengan baik. Untuk itulah ujian diperlukan untuk mengetahui kemampuan seseorang. Nah, di dalam Alkitab, Paulus juga mengajak jemaat Korintus untuk melakukan ujian. Tapi bukan ujian untuk berkendara, tetapi ujian untuk menilik kehidupan di dalam terang kasih Allah. Nah, mari bersama kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Demikian Tuhan bersabda. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan hari ini, Paulus nampaknya menyaksikan kehidupan jemaat di Korintus mengalami kehidupan yang tidak selaras. Bagaimana iman percaya kepada Kristus tidak nampak di dalam kehidupan mereka. Hal itu terjadi karena pengaruh dari banyaknya ajaran-ajaran palsu. Mereka masih tergoda oleh hasrat duniawi, padahal mereka mengaku percaya kepada Tuhan. Dan tentu ini menjadi satu hal yang disorot oleh Paulus, bagaimana kemudian mereka umat di Korintus harus kemudian kembali kepada jalan yang benar. Untuk itulah Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menguji diri mereka kembali. Mengapa mereka harus menguji? Paulus memberikan sebuah keterangan yang juga menjadi sekaligus menjadi pengingat. Di dalam bagian ayat yang kelima, di dalam ayat yang B dikatakan bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sehingga dalam bagian ini sebenarnya menjadi sebuah penegas bagi setiap orang yang percaya bahwa ada Kristus yang ada di dalam diri kita. Apa maksudnya? Bagian ini bisa kita lihat menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian ini bisa mengajak setiap kita untuk berhati-hati di dalam menjalani hidup kita, supaya hidup kita tidak melenceng dari ajaran Tuhan. Mengapa? Karena ada Tuhan yang bersemayam di dalam diri kita. Allah yang bersemayam di diri kita pasti akan membuat diri kita berlaku hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya Tuhan menguasai seluruh hidup kita. Itu yang kemudian Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada setiap kita. Dan yang kedua, dalam bagian ini sebenarnya juga menjadi sebuah bagian yang meneguhkan. Ketika ada Yesus di dalam diri kita, maka percayalah dalam segala pergumulan yang kita alami,
Tuhan Allah akan terus memampukan kita untuk terus berjalan menapaki hari demi hari. Maka dalam bagian inilah kemudian Paulus mengingatkan kepada setiap kita untuk kembali menguji diri kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudahkah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang setia dan terus mau memegang teguh iman kita kepada Tuhan? Kenapa saudara hal ini ditekankan? Karena sering kali di saat ini firman Tuhan menjadi satu persoalan tersendiri. Ketika ada banyak godaan untuk meninggalkan, untuk menjual Allah, iman kita kemudian kita gadaikan. Atau mungkin kemudian kita, tidak apa-apalah Tuhan, sekali-kali melakukan kesalahan, tidak apa-apalah Tuhan. Tetapi hal ini yang justru membuat iman kita semakin merosot. Untuk itu saudara, mari bersama melalui permenungan hari ini kita kembali menguji diri kita. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang bersemayam di dalam hati kita. Untuk itu, mari bersama kita terus berlaku setia dan memperjuangkan iman di tengah berbagai macam persoalan. Dan yakinlah bahwa Tuhan Allah akan terus memampukan di dalam setiap pergumulan kita. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika Tuhan ingatkan kami untuk kami hidup setia, untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mampukanlah kami supaya kami kuat menghadapi berbagai macam godaan yang akan menjatuhkan kami. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini terus menuntun setiap langkah hidup kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat berjalan dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.